3, 2, 1. Halo semuanya. Halo, Welcome back to our channel Nulis Jurnal. Gua Daniel. gua Mita. Dan kali ini kita mau bahas yang sedikit receh lah ya. Sedikit Receh. receh. Dulu Fun. dulu kita bahas kemarin kita bahas tentang hal-hal yang agak berat gitu kan. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit yang lebih simple di video yang mungkin singkat ini. Kita mau bahas beberapa paper yang kita temukan yang menarik dari paper-paper yang sudah ada, yang udah lama, yang mungkin judul paling pendek, penulis terbanyak dan segala macam. Nah, kita mau coba bahas paper-paper yang seperti itu. Ya, Oke. jadi di video kali ini yang Daniel bilang, jadi ternyata tuh dalam seputar penulisan jurnal ini ada juga kita temukan fun fact lah yang mungkin beberapa teman-teman belum mengetahui dan ternyata kayak oh gitu bisa toh. Nah, itu akan kita bahas di sini. Kita coba. Nah, mungkin yang pertama kita mulai dari, jadi ternyata ada paper yang waktu durasi reviewnya itu adalah sekitar 13 tahun. 13 tahun. Bayangin coba. Jadi, nah kalau kita lihat dia mulainya tuh papernya ini diterima oleh si editorial Jurnal, ya. review jurnalnya itu pada tahun 95. Terus baru keterima, artinya setelah di review apa segala macam baru keterima dari 95, baru keterima tahun 2006 dan kemudian baru available online itu butuh 2 tahun lagi, jadi baru online itu 8 Oktober 2008. Nah, Ya. Nah, tapi gokil nggak sih? tapi gue yang gue sebenarnya bertanya-tanya itu adalah misalkan lu acceptednya di sini kan 2006 kan, lalu Ya. available online 2008. Jadi sepertinya, dan kalau kita lihat paper ini itu nggak terlalu panjang. Ini cuma bukan cuma sorry. Ini rumus matematika lah ya, Ya, rumus kayak formula matematika. Dan menurut gue dari accepted sampai available dia kenapa butuh sekian lama? Itu kan cuma tinggal mungkin editing format kayak gitu Ya, kan. ya. Kenapa dia sekian lama? Itu yang gue masih bertanya-tanya sebenarnya, kenapa dia bisa lama kayak gitu. Ya. Nah, Kalau ya, dia bener. dari receive sampai accepted, oke lah lama. Mungkin karena teori matematika butuh, ya nggak tahu lah gua. Mungkin Ya. butuh proof sesuatu gitu kan, oke lah. Cuma dari accepted sampai available tuh bisa lama tuh, gua nggak tahu kenapa. Mungkin jurnal ini lama kali, publishnya setahun sekali kali, bisa jadi. Gua juga nggak tahu gimana. ya, ini gak make sense sih, ya nggak sih? Karena bayangin coba udah accept, lu mesti butuh 2 tahun. Ya. 2008, jadi bisa meluluskan 1 orang master. Tapi yang jelas ini jurnal terindeks. Ya, Terindeks, jadi ya jadi teman-teman bisa cari sendiri dan ini eksis ya. scientifically ada di Elsevier. Iya. Kayaknya ini dari dia receive-nya kan sampai accepted-nya 10 tahun lebih ya. 13 tahun. Kayaknya udah pensiun kali sininya public. Iya, bisa jadi benar. Oke, tapi ada yang menarik lagi juga sih cuy. Submitted-nya sama orang siapa nih, nggak tahu. Jadi, Ya kan beda kan sama ininya. oh iya benar-benar. Gue juga nggak tahu kenapa. Wah, Mungkin studennya kali yang submit ya. bisa aja. Mungkin dia menemukan apa tuh, buku dari dosennya kali ya. Ya. Bisa jadi. Wah, gokil sih. Oke, gue juga kagak tahu lah. Jadi ini. Tapi lu menarik nih cuy, dari sini submitted-nya Lavey kan namanya nih. Referensinya Lavey semua nih. Enggak semua sih, ada 2. Spencer, ya nggak tahu lah. Gue juga kagak tahu gimana. Oke lah. Kalau teman-teman penasaran mungkin bisa langsung cari Ya, orangnya, langsung email, Tanya-tanya lah ya. tanya-tanya. Tanya-tanya. Jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya apa lagi nih? Nah, yang berikutnya itu adalah jadi kita juga menemukan kalau ternyata ada paper yang dia self citationnya agak berlebih. Nah, self citation itu kan biasa normal lah ya setiap Ya. paper. Jadi Kita perlu ya kadang-kadang kalau karena jasa perlu ya. ya kita udah pernah bahas juga kayaknya, karena memang relevan dengan previous Ya. study kita, previous work kita, jadi makanya kita citasi. Itu hal lumrah lah di scientific writing, Ya. nah gitu. Nah, cuman kita menemukan kalau di paper ini tuh dia berlebihnya itu adalah jadi dia kondisinya emang invited paper, tapi reference-nya itu dia cuma menyertakan 49 reference. Cuman 49 setelah kita reference. cek 49 reference itu adalah papernya dia semua. Ya. Iya, Jadi- dia adalah sebagai penulis satu untuk penulis keberapa Ya, gitu ya. bisa co-author, bisa jadi first author segala macam. Tapi bisa dibilang berarti orang ini super dewa nggak ya?
Tapi yang menarik menurut gue pribadi kenapa dia ini, nah kalau kita lihat di judulnya kan ditulis ini invited paper ya. Ya. Jadi dia diundang sama si jurnal ini kan, sama proceeding ya itulah. Sama si Ya, biasanya sama editorial sama itunya, editorial boardnya lah. in chiefnya. Untuk menulis di sini gitu kan. Nah, jadi invited. Jadi mungkin dia ada alasan khusus lah kenapa. Lalu kemudian kalau gue lihat judulnya ini novel kan. Jadi sepertinya mungkin dia satu-satunya orang atau grupnya dia yang melakukan riset seputar ini. Jadi dia seperti disuruh Kayak merangkum lah ya, men-summary lah. apa namanya? Expert opinion gitu. Ya, kayak tanya expert opinion, dan ternyata topik ini semuanya ya di grupnya dia doang yang lakuin. Jadi ya mungkin bisa jadi, cuma kita nggak tahu. Mungkin itu alasannya lah. Tapi lagi-lagi ya antara dari satu sisi berlebih atau nggak berlebih sih menurut gue ya balik ke orang-orang pede sih. Nah, yang sekarang keunikan paper ini adalah mungkin teman-teman juga bisa langsung nyadar, langsung bisa ketahuan kalau paper ini tuh judulnya banyak banget. Nah, bayangin tuh. Jadi ada main title-nya segitu, terus ada subtitle-nya dia lagi tuh segitu. Ya. Walaupun nanti kita cek lagi ini paper atau enggak ini. Saya gue ragu nih kayak bukan paper, tapi gue ada guideline review mungkin kayak ISO gitu kali. Mungkin gue juga kagak tahu sih, perlu dicek. Panjang banget itu. Page-nya juga Tapi itu panjang banget loh itu. Tapi yang jelas untuk regular submission agak tricky sih, karena kan ada batasan kata-kata biasanya di title. Oh iya benar-benar 15 atau bener. 20 atau berapa gitu, dan itu ya perlu di inilah. Tahun berapa sih? Ada ya? 2007 ya, nggak tahu sih gue. Sekitar itu dulu. Nggak ada. Ini submissionnya juga kan. Submissionnya ini kayaknya bukan paper cuy. Nggak, submissionnya nggak ada cuy. Ini online nih. Issue jurnal. Tapi ada juga sih. Artikel Has been co-published online only in August. ini issue of the Journal American College of Cardiology. Nggak ada ini. Jurnal Ya nggak tahu lo gue. Yang jelas agak. jurnal-jurnal kedokteran tuh agak-agak unik mereka. Iya. Oke. Ya, pokoknya ada yang kayak gitulah. Ada yang kayak gitu lah. Cuman ya kalau berhasil publish dengan ini kayak gitu, satu kebanggaan tersendiri, berbeda dengan yang lain. Unik. Nah sekarang ini berlawan yang tadi nih. Ini berlawan yang tadi karena panjang banget, dan itu kayaknya sejauh ini menurut gue juga yang terpanjang yang pernah gue lihat. Nah ini sekarang yang terpendek nih. Jadi judulnya itu cuma satu kata, prions. Prions itu apa? Gak tau gue. Gue gak tau juga bahasa Indonesia ini barang ini apa. Prions. Ya, Kayaknya protein sih judulnya, prions protein isoform. Gue kagak tau apa. Gue gak tau. Ya tapi ya kayaknya dia feeling gue sih dia kayak menceritakan gitu kali tentang ini ya. Jadi inilah. Itu kayak satu kata baru gitu kali ya. Lo munculkan satu kata baru gak sih? Untuk di kamus bahasa Indonesia apa gitu. Terus kayak udah nama katanya itu. Terus lu bahas dari segi sejarah, geografi, fisikanya apa ya. Yang ya pengen sih gue punya kayak gini, ada satu paper gue yang 3 kata gitu. 4 kata. What is bla bla bla. What is Katanya. itu boleh. Oke. Menarik. Oke, paper berikutnya gimana nih? Nah, kalau ini papernya akan ketahuan kalau kita lihat di bagian belakangnya. Dan ternyata ini koautornya super banyak. Banyak banget ya, gak tau berapa itu. Menurut lu gimana ini paper? Ya sah-sah aja, cuma memang yang jelas ini kayaknya jurnal elite sih, physical review letter. Biasa kayak gini nih elite dan impact factornya tinggi. Dan ini nih, receive dan publishnya cepet banget kan, Maret sampai. Ya tapi ada juga sih. Ini receive sampai publishnya lama cuy. Jurnal gue yang MDP cepet. Enggak, ini cepat ini, Maret ke Mei loh, cuma 3 bulan. Lah, lu bandingin sama jurnal-jurnal MDPI gue? Ya, MDPI mah beda sendiri udah makanya. Ya, Tapi kan oke. ini dengan author segitu, maksudnya bayangin lu gimana tacklingnya Tapi yang dengan editorial technicalnya. Tapi sepertinya ini tuh fundamental fisika. Jadi kenapa dia banyak, karena dia butuh fundamental banget, penting banget isunya. Jadi kayak dia butuh persetujuan kayaknya dari semua ahli fisika di seluruh dunia. Wah, oke ya. Jadi mereka ibaratnya mereka harus bacain ya. Mungkin intinya mereka setuju lah sama ini, karena kan fundamental banget. Jadi kayak lu mau merubah satu teori Einstein misalkan sama MC kuadrat. Ya, lu memunculkan satu teori baru ya. Iya. Yang misalnya tadinya neutron terus ada proton, lu menciptakan ada proton, Sekarang ada lu cite semua. Lu nggak cuma nge-cite sih, lu ngundang karena ibaratnya gini juga, karena kan ini fundamental banget. Jadi kalau ini ya bisa juga sih cuma 10, cuma menurut gua mungkin mereka mau benar-benar mau langsung menerapkan ini kali ya.
Jadi diundang lah semuanya, bro. Jadi satu hukum fisika yang ini ya. Jadi mereka lagi membuat ini apa tuh konsensus. Nah, kayaknya ini konsensus kayaknya feeling gua. Jadi mereka lagi berusaha menaik konsensus dari semua ahli-ahli fisika, makanya mereka semua diundang untuk membaca dan nama mereka tercantum di sini. Kayaknya sih feeling gua. Begitu lo ini baca, ada pertanyaan di belakang. Anda kan apakah Anda menjadi koautor? Yes, no. Except yes, langsung ada nama lo muncul itu. Aduh, iya. Ini kayak ibaratnya ada satu bangunan kantor, satu bangunan semua tuh mulai dari. Tapi ada ini ya cuy, ada menurut gua untungnya kayak gini adalah juga kayak gini cuy. Lu kalau ada yang salah, bukan lu sendiri yang salah, semua orang namanya salah di sini. Karena mereka semua menyetujui ini isinya. Ya. Jadi ibaratnya lu punya langsung dapat backup lah dari semua ahli orang-orang kan. Kan kesalahan satu orang bukan cuma kesalahan first author-nya aja, tapi semuanya kan kalau ada yang salah kan Jadi bertanggung jawab itu sama-sama. bukan cuman 20-30 itu kayak 100 lebih loh itu. 100 lebih. Nggak tahu sih gue, Wah, gokil sih. banyak lah intinya. Cobain apa kayak gitu. Siapa Jadi yang undang? enggak semua PhD, misalnya PhD Indo di sini. Ngapain? Ya pokoknya ada namanya aja dia. Mau lulus mau belum lulus, pokoknya ini semua. Jadi ini semua. Oke, yang Ada berikutnya backup nih. dari semua ini. Apa nih? Nah, kalau yang ini Jujur lo ngomong banget. paper terpendek. Paper terpendek. Jadi the shortest paper Mungkin ya, mungkin ada yang yakin lu yang pendek ini. have ever published. Oke. Dia cuma Ada beberapa sih yang lebih pendek, cuman tiga ada tiga lah. dua, Let's say dua kalimat. let's say kita ambil 3 sampel yang terpendek yang pernah publish loh ya. Nah, ini yang pertama, ini tuh kayak ini kayak ya ini formula matematika Iya, gitu formula kayaknya. matematika sim. Nggak simple ini. Ya tulisannya sih simple ya. Maksudnya cuma dua baris. Enggak, tapi 3 baris. lu perhatikan baik-baik cuy. The following is a counter example bla bla apa nih. Itu dua reference ini to Simpson ini. Jadi dia kayaknya ada teori Simpson kayaknya ini bug. Lalu ini counter example jadi yang berlawanannya. Lalu kemudian ini metodenya kalimat kedua metode ini. It was concocted using the elegant and powerful approach of 1. Jadi kan metodenya dia pakai metode 1 untuk memberikan counter example yang nomor 2. Udah gitu doang. Ketika gitu doang jadi langsung bug. Tapi kenapa Kayak gitu? metodenya apa cara ini kayak fisika atau matematik ya. Iya. Tapi perhitungannya nggak ada ya. Iya. Ya mungkin di ini kali kepanjangan kali cuy. Dia buat di Di suplementasi. appendixnya. Kan biasa kalau orang-orang dulu kan pakai boardnya kan yang gede-gede itu tuh. Jadi Iya. Jadi mungkin ada appendixnya yang paling panjang, ini appendixnya mungkin papernya yang segitu-segitu aja. Iya. Tapi ya Ini terpendek, ini masih 2 baris lebih lah ini. Udah publish. Tapi ternyata ada lagi yang lebih pendek. yang mana ini. Ya. Yaitu adalah ini dia. Ini yang mana nih? Ini dia, ini di bagian bawah nih. Jadi Number ini doang. iya, ini kayak apa kimia gitu nggak sih? Kayak Quantum ini fisika juga ya cuy. Fisik, departemen fisik. Fisika juga nih. Gua nggak tahu lah apa nih. abstrak, probably not. Nggak ada abstrak. Jadi nggak ada abstrak ya karena cuma nomor ini doang. Ya ini bisa jadi ini kayaknya nggak tahu lah gua apa nih. Ini kayak menemukan suatu ini. Ya, Aku Ya, nggak tahu, mungkin kalau di geografi kayak dia menemukan satu koordinat atau apa. Udah dapat kayak koordinatnya dapat, yes. Udah ini koordinat barunya udah nggak ada solutionnya itu. Oke lah. Ih, gokil banget ya. Tapi yang jelas ya orang-orang fundamental science itu ya unik-unik lah. Tapi ini ngerjain bertahun-tahun ini. Ya, yang jelas tuh bertahun-tahun pasti nggak mungkin dia. Ini bukan cuma lab 3 bulan 6 bulan. Bukan. Nah, yang terakhir kita kirain itu yang paling pendek, ternyata ada lagi yang lebih pendek. Ini dia. Yang paling nggak jelas. Abracadabra. Nah, kalau yang ini yang paling nggak jelas di mana ini bener-bener kosong. Jadi gue nggak tahu, gue juga nggak percaya awalnya. Tapi setelah gue cek dan recheck, ternyata benar. Publishnya tuh seperti ini modelnya, jadi nggak ada. Cuman kalau teman-teman baca, jadi judulnya itulah The Unsuccessful Self-Treatment of a Case of Writer's Block. Dan ini paling menarik lagi adalah ini tuh dipublish without revision. Jadi nggak ada revisi sama sekali. Ya apa mau direvisi ya kosong.
Lu juga editor bingung gak sih? Iya, Apa yang reviewer bingung? Gak ada. Ya tapi yang jelas kayaknya di cover letternya disebutkan kenapa isinya kayak gini kan. Ya pasti biasanya sih gitu. Cuman yang menarik adalah ada story behind di jurnal di paper ini. Yang gue baca sih mengatakan kalau dia tuh melakukan sebuah eksperimen. Dulu kan eksperimen terus ya, banyak. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen, terus eksperimennya itu gagal. Jadi ketimbang nulis variabel-variabel atau apapun itu, ya udah dia akhirnya, karena emang ini tentang writer's block. Apaan sih itu? Jadi kayak lu, kalau nggak salah, lu nggak bisa nulis gitu loh. Apa sih, blank. Oh, Kayak ya. gitu, kayak Ya, aduh nggak ya, bisa ya, nih, gitu-gitu. Ya udah ini dikosongin aja. Jadi dan ya udah judulnya udah menginterpretasikan kalau ini. Bentar, oh ya gue paham. Kalau memang itu artinya itu writer's block, dia kan pengen tulis kalau adanya kan successful self treatment kan. Iya. Itu kan lu self treatment. Tapi unsuccessful ya udah memang kan lu ibaratnya lu mau memberikan solusi untuk kebelengan lu kan menulis. Tapi ternyata memang lu blank nggak bisa nulis. Ya udah kosong. Ya memang gitu memang. Tapi ya gue paham Dan dia unsuccessful. Ya unsuccessful ya memang benar. Karena kan Jadi apa yang mau ditulis iya. nggak ada. Kalau successful ya pasti ada isinya. Ya, Tapi kan ini gitu terlalu kan? literally. Nggak jelas apa. Nggak jelas. Ya udah akhirnya gue submit gitu. Publish, diterima. Dan ini bukan jurnal laba-laba loh. Ini jurnal flagship. Jadi jurnal Ya. high impact Lah factor. ya. Gitu. Tapi ini tak lama banget ya. Udah ya lama banget. Tapi kayaknya sekarang nggak tahu sih keterima atau nggak boleh kayak gini. Wah, gue nggak tahu. Kayak enggak deh. Tapi yang lucu tuh komen by reviewnya tuh, kocak banget. I have studied this manuscript very carefully with ini lemon juice and X-rays and have not detected a single flaw in either design or writing style. Ya iya memang kagak ada. Tapi ngapain dia pakai lemon? Ya udahlah. Tapi Itu kayak humorisnya gitu. Oke. Concise. It is the most concise manuscript. Oke. Ya udahlah, oke lah. Gokil gak sih? Tapi ya, oke. Tapi menarik. Tapi gue baru sadar judulnya kayak gitu ya benar. Tapi mungkin kalau lo pengen lebih ini lagi, lo cek siapa autornya. Cuman gue nggak sempet sih. Misalnya Einstein gitu mau kayak gini kan langsung diterima itu. Ya siapa Einstein? Ya nggak sih? Tapi kalau lu kayak kita, misalnya gue antah-berantah PhD apa gitu, Iya, tiba-tiba nulis ini siapa lu? Oh, nggak ada teori apa-apa, lu nggak punya Benar-benar. background atau fundamental apa. Iya. Tapi kalau udah fisikawan terkenal atau paling nggak Terus Elon Musk terkenal. misalnya, tiba-tiba nulis satu iseng gitu publish jurnal, udah setengah halaman aja lah, capek gue udah. Ya kan gak ada yang mempertanyakan. Iya. Apalagi kalau single blind, wah ini Elon Musk nih, pasti terpercayain udah. Atau Bill Gates nulis apa gitu kan. Iya. Bill Gates tulis filantropi, pentingnya filantropi untuk mengatasi pandemi ya kan. Dia tulis satu kalimat aja. Jika 10% orang kaya di dunia menyumbangkan dananya sekian persen akan terpenuhi. Ya udah selesai ya memang ya lu percaya aja. Iya. Ya. Oke. Ada lagi paling itu aja ya. Beberapa Udah sih, paper unik. Kita intermezzo doang nih videonya. Daripada kita ngomong yang serius-serius kan kita ganti gini. Ya. Jadi kali ini emang pengennya sih Main-main doang fun. Jadi diselingi Disling. dan sekedar menambah wawasan yang menarik. Tapi bukan yang hoax ya. Ini beneran. Jadi kalau dicek ke literaturnya tuh ada eksis mereka ini. Yang tadi kita sebutkan itu. Ya. Paling gitu aja dari kita di video kita yang pendek hari ini. Dan lupa tonton video kita yang lain-lain, lalu subscribe channel YouTube kita, follow juga Instagram kita, lalu like video-video lain. Jangan, mungkin video yang kayak gini jangan di like, tapi yang lain-lain tuh di like. Lalu di share ke banyak orang. Dan semoga channel kita ini bermanfaat, video kita ini memberikan wawasan-wawasan yang baru, dan sukses untuk penulisan jurnalnya, reviewnya, revisi dan lain-lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye.